ain't going back to you. She said that you don't hit it right. Come on, Shaz, come on. Let's go, come on. Left a sushi roll, kicking shit like. Saya dari SMA Negeri 1 Lumajang. Ini dari tugas PKWU untuk mewawancarai pedagang di sekitar sini. Baik, untuk sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kakaknya. Saya Tia, karyawan di Sego Burger sini. Yang pertama yaitu mengapa kakak ini memilih bisnis di bidang kuliner khususnya makanan fungsional seperti Sego Burger ini? Karena kami punya ide aja untuk mengkombinasikan antara karbohidrat, protein sama nabati jadikan satu, dan dengan cara makanan yang simple, cara makannya yang simple bisa dibawa kemana-mana. Bagaimana sih kakak ini mempromosikan usaha Sego Burger ini? Cara kita mempromosikan lebih utamanya aktif di media sosial, karena untuk terjun ke lapangan kita masih kekurangan tenaga. Jadi kita lebih aktif di media sosial untuk menarik pelanggan. Bagaimana dan mengapa Anda memilih lokasi di tempat ini? Untuk lokasi yang saat ini kita tempati, lebih tepatnya bukan memilih, karena dulu kita jualan di depan dekat jalan raya, dan semenjak ada pembangunan taman kita dimundurkan ke belakang, jadi penjualannya sangat turun drastis dibanding di depan. Jadi sekarang penjualan menurun dan lumayan sepi. Mungkin apakah ada nasihat yang akan Mbak berikan bila ada orang yang akan membuat usaha yang sejenis? Nasihatnya ya mau ngasih tahu aja kalau ide itu kan mahal dan untuk kualitas juga jelas berbeda. Kalau misalnya ada yang mau berminat jualan seperti ini, mau bermitra, kita juga menyediakan untuk bekerja sama. Sekarang juga banyak kok yang jualan sejenis kayak gini, tapi kita untuk saingan penjualan kita tidak terlalu memikirkan hal itu. Nah, selanjutnya saya mau bertanya tentang berapa sih jumlah modal awal yang Mbak keluarkan untuk membuka usaha ini? Semenjak kita pindah sini, dihitung-hitung kurang lebih kita habis 10 juta untuk pembangunan beserta isinya ya, sama membuat produk-produknya juga. 10 juta ya? Iya. Terus mungkin dari mana Mbak ini mendapatkan modal awal tersebut? Karena kita mengancang-ancang dulu mau buat usaha ini, jadi kita pakai sama uang tabungan pribadi. Kak, kalau soal modal ini, apakah modal tersebut cukup ideal untuk membuka usaha Sego Burger ini? Bisa dikatakan ideal selama seimbang uang keluar masuknya ya. Jadi selama nggak ada minus, itu bisa dikatakan ideal. Kira-kira berapa lama kakak mampu mencapai keuntungan dari Sego Burger ini? Untuk lamanya sih nggak nentu ya. Kadang kalau rame itu rame banget, kalau sepi 1 bulan itu bisa sepi, bisa nggak mencapai target, jadi bisa minus gitu. Kira berapa ya kak keuntungannya dicapai tiap bulanannya? Untuk keuntungan setiap bulan mungkin kira-kira bisa 1 juta, 4 juta gitu ya. Nggak sampai sih, mungkin 300 atau 500, 1 juta 2 juta itu kayak apanya namanya? Laba ke semuanya? Iya. Oh ya. Lalu perencanaan yang kakak buat sebelum meneruskan usaha ini tuh apa ya? Kita menyusun modal dan konsep apa yang mau dibuat, semuanya disusun di situ biar nanti saat kita membuat usaha ini kita jadi lancar, nggak ada halangan. Iya. Selanjutnya, berapa lama kakak menyusun perencanaan usaha sebelum meneruskan usaha ini? Untuk perencanaan kurang lebih kita menyusun perencanaan ini
selama mungkin 2 tahunan, karena membuka usaha juga nggak langsung buka gitu kan. Oke Kak, untuk yang terakhir, apakah dasar pengetahuan yang Anda miliki untuk mendorong usaha Anda? Karena kami ini sangat paham di ilmu tata boga, jadi kita mencoba untuk membuka usaha ini. Dan selain tata boga dan juga memasak, kita juga memahami ilmu akuntansi, jadi semua itu bisa diseimbangkan. Oh, ya. Baik. Terima kasih ya Kak. Iya. Permisi Pak, saya di sini mewakili kelompok saya dari SMA Negeri 1 Lumajang. Izin untuk mewawancari Bapak tentang usaha es kelapa muda ini. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Om Her, nama lengkapnya Hermanto, alamat Desa Wilangun. Saya mau bertanya, Ya, kenapa Bapak memilih usaha es kelapa muda ini? karena usaha kelapa muda ini relatif biayanya tidak seberapa banyak, meskipun itu gimana ya, modal-modal pinjam dulu, tapi tidak terlalu banyak. Kelapa muda ini menurut Bapak apakah cukup sehat bagi tubuh kita atau bagaimana? Kalau saya amati ya sangat, bukan cukup, sangat sehat, karena tanpa ada bahan kimia alami, gulanya juga asli tanpa campuran, gula putih asli. Bapak ini mempromosikan penjualan Bapak ini dengan cara bagaimana ya Pak? Nah, kalau mempromosikan dari saya pribadi itu promosinya ya tak banyak sih, cuman kelapa harus yang muda, 2 kita harus ramah, itu aja promosinya, enggak terlalu ini dan itu, karena kan modal kecil. Kalau modal besar ya harus kesana sini, harus gimana ya, harus ini buka-buka kayak apa itu, malam-malam pertama gitu, buka-buka apa yang bahasa-bahasa sekarang lupa saya. Bagaimana dan mengapa Anda memilih lokasi di tempat ini, Pak? Karena lokasi ini menurut saya cukup ramai. Satu, di depan kampus banyak kegiatan anak kampus, lalu lalang anak kampus, itu yang bikin saya buka di tempat ini. Ya. Yang selanjutnya, apakah ada nasihat yang Anda berikan bila ada orang lain yang ingin membuka usaha yang sejenis seperti ini, Pak? Ya, kalau masalah itu ya ada sedikit nasihat supaya jangan terlalu dekat. Semuanya rezeki ada yang ngatur, cuman kalau terlalu dekat kan kesannya kan tidak bagus. Ya, saringan. Ya. Baik, coba. Saya juga mau tahu dong Pak, berapa jumlah modal awal Bapak untuk membuka usaha es degan ini? Kalau modal awal keseluruhan dari rombong-rombong, kalau rombong itu 3 juta, kalau kelapanya itu degan mudanya itu cuma uang 500, gulanya itu 2 kilo itu 32, jadi keseluruhannya itu 600-an. 3.600. 3.600 sama rombong. Selanjutnya itu dari mana sih Bapak bisa mendapatkan modal awal tersebut? Kalau modal awal itu saya pinjam ke suatu koperasi simpan pinjam modal awal, karena kita tidak punya modal awal usaha, jadi bisanya pinjam untuk buat modal. Kalau soal modal ini, apakah modal tersebut cukup ideal untuk membuka usaha es degan ini? Kalau masalah ideal sih kurang ideal, karena bunga dari pinjaman itu, usaha dari pinjaman itu besar bunganya, jadi ya mau tidak mau ya kita harus pakai itu biaya untuk modal awal dari operasi simpan pinjam tadi. Kira-kira berapa lama Bapak mampu mencapai keuntungan dari es degan? Untuk menutupi modal awal, untuk menutupi pinjamnya. Untuk menutupi pinjamnya kurang lebihnya saya itu 2 tahun. 2 tahun baru bisa menutupi modal awal dari penjualan lah. Kira-kira berapa ya Pak keuntungannya Bapak capai setiap bulannya? Kalau keuntungan setiap bulannya itu saya tidak bisa, karena uangnya itu enggak saya kumpulkan. Kalau kira-kira keuntungan setiap tahun ya.
Dalam per hari itu diambil 30.000 per hari, kali lah 1 tahun itu berapa. Lalu bagaimana perencanaan Bapak membuat usaha ini itu tetap berjalan, Pak? Kalau masalah usaha ini tetap berjalan, kita harus jaga kualitas dari degan yang muda, namanya jual degan muda kan ya. Jadi yang agak tua saya sisihkan, jadi enggak saya inikan, enggak saya jual, jadi saya taruhlah dikembalikan ke pedagang degannya lagi. Berapa lama Bapak menyusun perencanaan usaha es kelapa muda ini sebelum meneruskan usaha ini? Kalau lamanya itu dari 1 bulan kurang lebihnya untuk menyusun jualan ikan ini, baru cari pinjaman-pinjaman untuk modal. Baik, untuk yang terakhir, apakah dasar pengetahuan yang Bapak miliki untuk mendorong usaha Bapak? Kalau dasar itu ya dari niat sama telaten, tekun, itu aja harus dari dasar untuk menekunin dagangan ini, ya itu aja dasarnya. Mohon. Kata diri Anda